Lu udah tahu ChatGPT, Gemini, DeepSeek, dan segudang tools lainnya, tapi dompet lu masih kosong. Bos, itu bukan salah AI-nya, tapi cara lu mainnya yang salah. Banyak orang sekarang nonton konten AI, ikut webinar, dan simpen ratusan tools. Ada kreator A ngomongin AI, lu simpen toolsnya. Ada konten AI, lu simpen toolsnya. Sampai list tools lu itu segudang, numpuk. Tapi mana hasilnya? Mana duitnya? Gak kelihatan juga. Di video ini, gue gak akan kasih lo list tools, tapi gue bakal kasih lu sesuatu yang jauh lebih penting. Strategi main, cara mikir, cara lu ngerubah AI jadi mesin cuan. Bukan gaya-gayaan, tapi buat hidup lu beneran naik level. Kenapa banyak orang gagal? Pertama, banyak orang ngulik AI, tapi gak action. Lu tahu berbagai tools, 50 tools, tapi gak satu pun yang lu pakai buat jualan, bantu orang lain, atau bikin sistem. Ibarat lu kayak kolektor pedang, tapi gak pernah ke medan perang. Kedua, nyari jalan instan, tanpa lu ngerti value. Semua nyari tools yang bisa ngasih dapat uang cepat. Padahal yang bikin kaya itu bukan toolsnya. Yang bikin kaya itu, lu ngerti value, ditambah lu ngerti cara jualannya. AI cuma alat bantu, dan lo yang bikin hasilnya. Yang ketiga ini gak punya arah. Lu FOMO. Kemarin tren Ghibli lu ngikutin. Hari ini tren ini lu ngikutin. Besok tools baru. Lusa ganti topik. Gak punya goals. Gak punya peta. AI lu cuma jadi mainan. Bukan leverage. Oke, audiens gue gak ngerti leverage. Apa itu leverage? Gue jelasin. Simpelnya gini. Ada batu besar. Lu pengen angkat. Tapi nggak bisa. Ini terlalu berat. Leverage itu pengungkit. Dengan leverage, lu bisa angkat batunya. Artinya, leverage itu alat atau cara cerdas. Kerja lebih ringan, tapi hasil lebih besar. Dan di era saat ini, leverage AI adalah leverage paling terbaik. Dan semua orang kaya ngerti leverage ini. Leverage waktu, delegasi, tim, leverage uang, leverage digital, media, dan coding. Dan leverage AI saat ini. Makanya lu capek, tapi hasilnya nol. Mindset gagal versus berhasil. Gue mau lu bedain. Dua jenis pengguna AI. Yang gagal, itu lari ke semua tools. Cari yang paling terbaik. Kayak nyari jodoh. LLM aja lu bingung antar ChatGPT, Gemini, DeepSeek. Dan yang berhasil, itu punya peran, punya fokus, dan tahu output yang mau dicapainya. AI itu ibarat mobil sport. Tapi kalau lu gak tahu arah, lu cuma muter-muter di komplek. Atau lebih simpel, AI itu kayak gym. Alatnya keren, tapi kalau lu gak ngerti otot mana yang mau lu bentuk, ya lu bakal angkat beban ngawur. Capek, tapi gak jadi apa-apa. Dan satu hal yang penting, yang bikin hasil itu bukan toolsnya, tapi cara berpikir lo. Dan itu jarang banget diajarin orang. Framework main di industri AI. Sekarang gua tanya, lu mau main sebagai siapa di industri AI? Banyak orang yang gagal karena pengen jadi semuanya. Semua tools dijamanin. Tapi yang berhasil cuma satu role dan fokus. Ada beberapa yaitu edukator, kreator, konsultan, seller, builder. Gue jelasin satu-satu. Edukator itu ngajarin orang lain tentang AI. Bisa teknis atau non-teknis. Contohnya Andrew Ng, ngajarin orang. Output cuannya, edukasi berbayar, komunitas, kursus online, kreator. Bikin konten dibantu AI. Ide, script, editing, semuanya dibantu AI. Output cuannya, lu bisa monetisasi YouTube, affiliate, brand partnership, atau endorse. Sekarang banyak banget di luaran itu AI faceless channel. Apalagi di Indonesia. Lu bisa bikin konten yang targetnya orang luar. Itu CRM-nya itu lebih tinggi. Adsense-nya itu bisa 10 kali lipat dari Indonesia. Banyak peluangnya. Konsultan itu bantu orang. Bisnis, pakai AI untuk tingkatin efisiensi dan hasil. Cuannya dari mana? Jasa konsultasi, setup sistem, implementasi AI, pelatihan korporat, dan banyak. Seller itu jual produk atau jasa, fisik atau digital, dengan bantuan AI. Copywriting-nya lu pakai AI, desainnya lu pakai AI, semuanya. Builder itu membangun tools, bangun sistem. Contohnya Sam Altman, ChatGPT dia punya. Di Indonesia, Anjas Maradita. Pekerja AI dia punya, lu bikin toolsnya, lu bikin AI-nya, lu bikin produknya. Nah, lu pilih satu, bangun sistem di situ, baru pelan-pelan scale. Gue ulang lagi, lu mau jadi apa, bangun apa. Karena cuan datang dari output, bukan dari nontonin tools AI doang. Kunci dapet cuan dari AI, itu bukan ngerti semua tools, tapi ngerti siapa peran lo, dan apa output yang mau lo hasilin. Setelah itu, baru lo gunain AI untuk mempercepat semua prosesnya. Bukan soal tools apa, tapi lu pakai tools itu buat bantu siapa dan jual apa.
Ada teman gua, dia bikin ebook seputar AI, jual di market lokal, pakai ChatGPT buat nulis, Canva buat desain. Sekarang, dia dapat 10 sampai 20 juta per bulan dari ebook doang. Ada lagi freelance, tadinya cuma jual jasa desain. Sekarang dia bikin agency pakai AI. Semua kerjaan dibantu sistem, pendapatan naik 3 kali. Lu gak butuh skill tinggi, lu cuma butuh cara main yang bener. Itu aja udah cukup buat bikin lu beda dari 95% orang lain. Gini ya, kalau lo udah nonton sampai sini, itu tandanya lo serius. Dan gue respect banget. Gue bakal bantu lo bangun income dari AI. Pelan-pelan tapi pasti. Di channel ini, gue gak ngajarin lo teknis AI. Gue ngajarin lo jadi pinter. Manfaatin AI buat hidup lo sendiri. Subscribe sekarang, karena di video berikutnya gue bakal kasih 7 cara paling realitas buat dapetin income pertama dari AI. Bahkan, kalau lo masih nol, buat kalian yang mau shortcut belajar leverage AI, linknya di bio. Gue buka buat 50 orang. Segera dapetin sebelum kesempatan ini diambil orang. Gue bikin grup private WhatsApp, isinya orang-orang yang satu misi, cuan dari AI, hasilin income di era sekarang. Bukan buat semua orang, ini buat yang bener-bener mau upgrade skill dan gak mau cuma jadi penonton di revolusi ini.